Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, Allah dalam Yesus Kristus, sumber kebenaran. Di saat ini, kami keluarga Kristen hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, sucikan hati dan pemikiran kami, dan berilah pencerahan bagi kami saat kami mendengarkan firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Jadikan Tantangan sebagai Kesempatan Berkarya. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nas bacaan kita hari ini berisikan pembelaan Paulus kepada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Mereka bukan hanya meragukan kerasulan Paulus, melainkan juga menyerangnya secara pribadi dan menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu bahwa apa yang diajarkan dan diberitakannya itu sesuatu yang keliru. Tuduhan demi tuduhan itu dihadapinya justru ketika ia mulai menyampaikan pengajaran dan kebenaran berdasarkan kasih karunia. Namun dari semua perkataan Paulus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tuduhan demi tuduhan yang dialaminya itu justru menjadi kesempatan bagi Paulus untuk menceritakan pengalaman pertobatan dan karya Allah yang besar dalam hidupnya. Pengalaman iman itulah yang selalu menguatkannya. Karena itu,
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak menyerah dan berkecil hati menghadapi tantangan yang diterimanya, melainkan semakin teguh dan bersemangat untuk memberitakan Injil. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun perlu meneladani kepekaan dan keberanian Paulus dalam menghadapi setiap tuduhan atau tantangan yang kita terima dalam tanggung jawab pelayanan dan dalam setiap kesempatan kita menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan biarkan orang lain menjatuhkan kita karena keyakinan akan kebenaran yang kita beritakan dan lakukan. Jangan biarkan keadaan yang sulit membuat kita tidak berdaya dan menyerah atau mundur dari panggilan pelayanan. Yakinlah bahwa bersama Kristus, segala tantangan dapat dihadapi dan dijadikan kesempatan untuk bersaksi dan berkarya dengan lebih baik. Ya Tuhan, mampukan kami keluarga untuk menjadikan tantangan sebagai kesempatan untuk terus berkarya. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.